Artinya kalau SMP 1 Trigabaya wajib dapat 1. Begitu juga SMP 1 Aikmal, SMP 1 Solo. Itu kan Terkait dengan kebijakan formasi 2024 untuk CASN, itu kita memiliki formasi 1.600, untuk P3K-nya 1.500, dan untuk CPNS-nya 100. Artinya kita di dunia pendidikan kita mendapatkan P3K untuk guru 500. Dari 500 guru formasi P3K akan kita distribusikan ke dalam 15 jabatan. Di situ ada jabatan guru kelas SD, ada guru kelas TK, ada guru agama Islam, guru olahraga, dan guru mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan. Kenapa kita masukkan ke dalam 15 penjabaran jabatan itu? Karena ternyata di dalam pendataan data tenaga non-ASN Oktober 2022, rekan-rekan tenaga non-ASN yang di Lombok Timur sudah mengunggah pemasukan data-datanya ke dalam 15 jabatan itu. Memang dalam dunia jenjang, dalam satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP itu ada 19 jabatan. 4 tidak terisi karena 4 itu jabatannya adalah jabatan guru agama di luar agama Islam. Artinya di Lombok Timur tidak ada guru agama Kristen, Kristen Katolik, Protestan, dan Hindu Buddha. Sehingga guru agama Islam masuk. Sehingga kita bisa menjabarkan 15 jabatan. Dan dalam 15 jabatan itu semuanya dapat dilamar oleh rekan-rekan tenaga non-ASN khususnya di Lombok Timur. Karena apa? Karena kemarin pilihannya kalau kita tidak bukakan formasi barang-barang 1 atau 2, maka tenaga non-ASN yang masuk ke dalam jabatan itu kita harus nonaktifkan. Artinya kita harus nonaktifkan rekan-rekan tenaga non-ASN di dalam dapoliknya sehingga tidak bisa melamar. Jadi mau tidak mau kita bukakanlah formasi itu, termasuk guru TIK, termasuk guru prakarya, dan guru seni dan sebagainya. Artinya rekan-rekan sekarang bisa mendaftar. Tinggal bagaimana cara dia rekan-rekan itu memilih kemana dia harus melamar. Apakah dia guru kelas bagi yang satuan pendidikan yang ada di SMP, apakah dia guru TIK, karena tergantung linearitasnya. Bahasa Inggris sekarang sudah bisa masuk ke guru kelas, dan guru-guru yang lainnya itu juga bisa berlinearisasi kepada guru kelas. Tentunya guru kelas SD. Kalau guru kelas TK kan harus hanya guru kelas TK itu masuknya adalah guru PGZ dan guru PGTK. Itu bisa masuk ke guru kelas TK. Dan mohon nanti ini disampaikan kepada rekan-rekan tenaga non-ASN yang ada di wilayahnya masing-masing yang ada di satuan pendidikan agar harus mendaftar dan harus lulus seleksi administrasi. Karena kalau tidak mendaftar dan tidak lulus seleksi administrasi, maka dia tidak ikut tes. Kalau dia sudah ikut tes, kebijakan ke depan kita tidak tahu. Kalau dia beruntung, maka dia mendapatkan formasi yang 500 menjadi P3K penuh waktu. Tapi sisanya itu akan menjadi P3K paruh waktu. Bagaimana bagi yang tidak mendaftar ataupun yang tidak lulus administrasi? Kita menunggu kebijakan pusat. Bahkan kebijakan pusat secara lisan sudah menyisir bagaimana caranya satuan pendidikan itu tidak boleh menggunakan dana BOS untuk pembayaran tenaga non-ASN. Kami mohon kerjasama yang baik mensosialisasikan ini agar rekan-rekan yang masuk pendataan Oktober 2022 tidak ada yang tidak tahu informasi. Sehingga saya tetap turun kepada UPD mengumpulkan rekan-rekan ini agar rekan-rekan itu memahami betul terkait dengan karir ke depannya, karena ini untuk rekan-rekan yang ada di dunia pendidikan khususnya tenaga non-ASN. Bagaimana dengan tenaga pendidik? Tenaga pendidik sudah jelas P3K guru. Non pendidikan artinya operator dan sebagainya. Itu kita bukakan. Namun beda regulasi dengan tenaga guru. Kalau yang tenaga teknis itu pasti kemungkinan kita ada passing grade.
Tapi kalau guru tidak ada passing grade, yang ada passing grade untuk teknis dan kesehatan. Sehingga bagi rekan-rekan yang sekarang sebagai tenaga jabatannya tenaga administrasi sudah masuk pendataan dan ada di langkah voting, dan yang bersangkutan ilmu pendidikan terakhirnya adalah keguruan, sarankan saja menjadi guru, karena guru lebih diupayakan dan lebih baik karirnya ke depannya daripada tenaga teknis, karena formasinya pun sedikit. Bagi operator komputer itu tidak ada nama jabatan operator komputer, itu adanya adalah layanan operator operasional. Itu ijazah pendidikannya serta sederajat, dan sudah kita buatkan untuk satuan pendidikan. Usulan satuan pendidikan itu satu sekolah satu jabatan itu, namun karena keterbatasan anggaran dan banyaknya formasi tenaga teknis, sehingga kita diberikan kuota 60, itu pun untuk 40 untuk SD, 20 untuk SMP. Dan itu nanti di-ranking berdasarkan pengelolaan dana pos terbesar. Artinya kalau SMP 1 Pelitebaya wajib dapat 1. Begitu juga SMP 1 Aikmal, SMP 1 Selok, tapi SMP yang lain nanti akan kita susul untuk pengusulannya. Untuk tahun 2024 yang 20 itu bagi rekan-rekan satuan pendidikan yang memang pengelolaan dana posnya tertinggi sampai nomor 20. Begitu juga untuk yang SD. Jadi mohon bagi rekan-rekan yang pendidikannya di luar dari perguruan dan sebagainya, silakan untuk mendaftar di jabatan itu, dan jabatan itu dapat dilamar dengan menggunakan ijazah SLTA garing sederajat. Untuk B2